Sebelum video ini dimulai, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kerjaan kamu cuma nonton saja tapi tidak subscribe. Wifi saja numpang, sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia dari Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat hukuman dalam pendidikan pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Idrus Indrawan SPDI MPD. Itu saja buat teman-teman, apa sih hukuman dalam dunia pendidikan? Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hukuman dalam dunia pendidikan. Hukuman yang dikenal dalam dunia pendidikan adalah memberikan sanksi kepada siswa atas pelanggaran yang mereka perbuat. Menurut At-Tahiyah Al-Abrasi dalam karyanya At-Tarbiyah Al-Islamiyah, dimaksudkan bahwa hukuman atau punishment al-uqubah lebih sebagai usaha eduktif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar atau al-irsyad wa al-islah. Bukan semata-mata praktek hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas al-jaz wal al-imtikan, melainkan sebagai usaha mengembalikan siswa ke arah yang baik dan memotivasinya menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif, dan produktif. Menurut Muhammad At-Tahiyah Al-Abrasi menjelaskan bahwa hukuman adalah sesuatu yang disyariatkan dan termasuk salah satu sarana pendidikan yang berhasil yang sesekali mungkin diperlukan pendidik. Namun ada yang sangat berlebihan dalam menggunakan sarana ini sehingga membuat sarana itu berbahaya dan berakibat sebaliknya. Guru harus mampu memperhatikan dan menjaga perbedaan individu siswa dalam memberikan hukuman kepada siswa. Hukuman yang hanya layak untuk anak laki-laki tidak boleh diberikan kepada anak perempuan, dan sebaliknya seorang guru dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya, termasuk pemberian hukuman. Dan guru juga harus memperhatikan mental dan psikologis anak didiknya agar tidak terjadi sebuah penyiksaan dalam memberikan hukuman. Berikut beberapa pendapat mengenai hukuman. Menurut Elizabeth B. Harlock mendefinisikan hukuman ialah menjatuhkan suatu siksa pada seseorang karena sesuatu pelanggaran atau kesalahan sebagai ganjaran atau balasan. Dan sedangkan menurut Ahmad Tafsir juga berpendapat bahwa hukuman adalah pendidikan memiliki pengertian yang luas. Hukuman dalam pendidikan memiliki pengertian yang luas, mulai dari hukuman yang ringan sampai hukuman yang berat, sejak keringan yang menyengat sampai pukulan yang agak menyakitkan. Sekalipun hukuman banyak macamnya, pengertian pokok hukuman tetap satu, yaitu adanya unsur yang menyakitkan baik jiwa maupun badan. Menurut kedua pendapat tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa ketika seorang anak melakukan sesuatu kesalahan yang salah, maka pendidik atau orang tua harus memberikan ganjaran atau balasan atas apa yang dia perbuat, yaitu dengan cara melakukan hukuman untuk perbaikan agar di masa depan tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan lagi. Dan adapun dasar pertimbangan dan prosedur implementasi dalam memberikan sebuah hukuman, kita harus mempertimbangkan dan mengetahui prosedur implementasinya. Dalam memberikan atau mengaplikasikan suatu hukuman, para pendidik hendaknya berpedoman kepada suatu prinsip, yaitu punitur quia peccatum est, artinya dihukum karena telah bersalah, dan punitur ne peccatum, artinya dihukum agar tidak lagi berbuat kesalahan. Jika kita mengikuti dua macam prinsip tersebut, maka akan kita dapatkan dua macam titik pandang sebagaimana yang dikemukakan oleh Amin dan Yudhima. Titik pandang yang pertama yaitu titik pandang yang berpendirian bahwa hukuman itu ialah sebuah akibat dari pelanggaran atau kesalahan yang telah diperbuat. Dan yang kedua yaitu titik
pandang yang berpendirian bahwa hukuman itu adalah sebagai titik tolak untuk mengadakan perbaikan. Bentuk-bentuk hukuman dalam pendidikan Islam, yaitu hukuman yang dapat diterapkan pada anak dapat dibedakan menjadi beberapa pokok bagian. Menurut M. Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa hukuman dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu hukuman preventif dan hukuman represif. Yang pertama, hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi pelanggaran. Nah, dan hukuman represif itu yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran atas adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi hukuman ini dilakukan setelah adanya pelanggaran atau kesalahan. Preventif yang dimaksud tadi ialah hukuman untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran, sehingga hal-hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran dilakukan. Tujuan dari hukuman preventif ini adalah untuk menjaga agar hal-hal yang membuat atau mengganggu kelancaran aktivitas bisa dihindarkan, yang termasuk dalam hukuman preventif ini seperti anjuran pemerintah, larangan, dan paksaan. Dan yang termasuk pada hukum represif yaitu seperti pemberitahuan, teguran, peringatan, dan hukuman fisik. Dan yang terakhir, pemberian hukuman dalam pendidikan. Pemberian hukuman dalam proses pendidikan harus sesuai dengan kaidah dan tujuan pendidikan, di mana para pendidik harus memperhatikan betul terhadap perkembangan mental atau psikologis peserta didik yang pada saat itu akan terkena suatu hukuman, dengan harapan peserta didik lebih siap secara mental ketika akan menerima hukuman. Adapun syarat-syarat pemberian hukuman adalah sebagai berikut, yaitu harus berdasarkan cinta, kasih, dan sayang. Yang kedua, harus dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yang ketiga, harus menimbulkan kesan nestapa di hati peserta didik. Yang keempat, harus mengandung makna edukasi. Adapun beberapa syarat yang disebutkan tadi, maka yang pertama yaitu syarat pemberian hukuman, yaitu seperti harus berdasarkan kasih, cinta, dan sayang. Pemberian hukuman harus dilandasi sifat lemah lembut, kasih, dan sayang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa metode pemberian hukuman merupakan metode yang paling akhir atau metode yang terburuk dari sekian banyak metode lain. Oleh karena itu, janganlah sesekali peserta didik atau orang tua melayangkan tangannya secara langsung tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu. Yang kedua, adapun syarat pemberian hukuman yang kedua yaitu harus dalam keadaan darurat atau terpaksa. Prinsip pokok dalam mengaplikasikan pemberian hukuman yaitu bahwa hukuman adalah jalan yang terakhir yang harus dilakukan karena terpaksa atau darurat, dan di mana dilakukan harus secara manusiawi agar tidak berdampak buruk terhadap kondisi perkembangan mental dan psikologis peserta didik. Penerapan suatu hukuman dapat dilakukan jika telah melalui penerapan dari beberapa metode yang lain terhadap peserta didik yang tidak ada perkembangan secara signifikan. Yang ketiga, harus menimbulkan kesan nestapa di hati peserta didik. Penerapan hukuman terhadap anak dilakukan setelah diberi nasihat, teguran, dan peringatan keras, dengan tujuan sejauh mungkin agar para pendidik menghindarkan diri dari pemberian hukuman terhadap peserta didik. Jika dirasa perlu menghukum dengan pukulan, boleh memukul anak dengan pukulan ringan yang menimbulkan perasaan sakit. Itu pun setelah diberi peringatan dan teguran keras, sehingga
sehingga dapat menimbulkan efek jera atau rasa takut terhadap anak. Yang terakhir, harus mengandung makna edukasi. Makna edukasi di sini yaitu harus bersifat mendidik dan memberitahukan kesalahan serta menyadarkan dan melatih anak-anak untuk tunduk serta patuh pada peraturan yang telah ditetapkan. Hukuman diberikan dengan maksud memperbaiki dan mendidik agar anak